Setiap orang menginginkan hidup berbahagia, dan segala cara pun bisa ditempuh untuk mencapai bahagia. Seringkali bahagia diidentikan dengan banyaknya rejeki. Harta benda yang dimiliki semakin banyak dianggap akan semakin membahagiakan. Selain itu, ada banyak orang pula yang mencari bahagia dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Lebih percaya dan yakin bahwa dengan daya upaya diri yang dilakukan dengan gigih, daya juang yang sangat tinggi, maka kebahagiaan itu akan datang menghampiri. Namun semua itu menjadi sia-sia ketika seorang berhadapan dengan yang namanya maut. Seorang berhadapan dengan yang namanya kematian. Dan itu semua tidak dapat diganggu-gugat. Saat Tuhan mengatakan, segala apa yang engkau miliki tidak dapat engkau bawa, karena aku sudah memanggilmu pulang, maka kita tidak dapat berkata tidak, karena Tuhanlah pengambil keputusan tertinggi di dalam waktu dan umur hidup kita. Namun, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh memahami bahwa maut atau kematian itu sesungguhnya bukan menjadi tujuan utama atau sesuatu yang dapat diandalkan. Juga bukan mautlah yang menjadi pemimpin di dalam hidup. Tetapi ada Tuhan Sang Maha Hidup yang sudah menang atas maut. Itulah yang menjadi kekuatan orang percaya supaya ia tidak digembalakan oleh maut. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, masih dari Mazmur-Mazmur Kemenangan, dan kali ini Mazmur 49 yang nuansa tulisan dari Mazmur 49 ini senada atau mirip dengan kitab Pengkhotbah tentang kebahagiaan yang sia-sia bila dicari atau dialami tanpa adanya Tuhan yang menyertai dan membimbing hidup kita. Dari Mazmur 49 ayat yang ke-8 sampai 10 lalu 14 sampai 16. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati jadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Mazmur Bani Korah pasal 49 ini, yang biasanya memang Mazmur Bani Korah adalah mazmur-mazmur pengajaran, kali ini memberitahukan kepada setiap pembaca dari mazmur ini untuk mawas diri dan memeriksa diri di hadapan Tuhan. Bukan sebuah mazmur puitis yang di dalamnya ada nada-nada penghiburan, tetapi lebih banyak Mazmur 49 ini berisi teguran, khususnya bagi orang yang mencari bahagia dengan jalannya sendiri. Ketika seorang mengandalkan harta benda atau apa yang menjadi rejeki hidupnya di dalam hidupnya, maka ini adalah satu kegagalan dari seorang yang percaya. Apalagi ditambah dengan mempercayai diri sendiri dan menganggap bahwa diri kuat. Bahkan perkataan-perkataannya adalah perkataan yang dipandang pasti benar dan orang lain harus mengikutinya. Namun teguran yang keras dari Mazmur 49 ini memberitahukan bahwa tidak ada yang dapat membayar nyawa. Sekaya apapun seseorang, maka dia tidak pernah akan dapat menunda kematiannya bila Tuhan sudah memutuskan bahwa memang nyawanya akan diambil oleh Tuhan. Dan karena itu dikatakan terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Tidak memadai untuk dilakukan oleh manusia
agar ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ini merupakan satu teguran keras bagi orang-orang yang merasa bahwa hidupnya itu adalah miliknya sendiri. Dan dikatakan lagi bahwa jalan orang yang percaya kepada diri sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri itu seperti domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Domba adalah binatang yang lemah, yang seringkali tersesat, seringkali justru mengambil jalannya sendiri dan tidak mengikuti sang gembala hidup mereka. Dan dikatakan domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati digembalakan oleh maut. Ini adalah sebuah teguran yang lebih keras lagi kepada orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan perkataannya. Digembalakan oleh maut berarti hidupnya dituntun oleh maut. Artinya seolah seorang mengikuti saja jalannya sampai akhirnya mereka akan mati lalu sudah berhenti sampai di situ. Seolah-olah kehidupan hanya sementara itu dan sesederhana itu dipahami. Padahal sebenarnya setelah kematian ada kehidupan yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang percaya pada dirinya sendiri dan kepada perkataannya, maka saat maut menjemput ia justru dituntun oleh maut itu, tenggelam dalam maut itu, diberi makan oleh maut itu, dan akhirnya tetap tinggal di alam maut itu. Ini merupakan satu peringatan dari Tuhan buat setiap kita. Jangan sekali-kali mengandalkan diri sendiri dan perkataan yang kita pandang bahwa itu adalah perkataan yang lebih benar atau paling benar. Kita lebih mendengarkannya daripada mendengarkan perkataan Tuhan. Namun pemazmur mengatakan, "Tetapi Allah membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku." Berbeda dengan teguran kepada orang-orang yang mencari bahagia dengan caranya sendiri dan percaya kepada dirinya sendiri atau mengandalkan perkataannya sendiri, maka pemazmur justru mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan nyawanya dari maut, dari cengkeraman dunia orang mati. Karena apa? Karena ia punya keyakinan bahwa Tuhan yang ia percayai dan perkataannya itu menghidupkan. Bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang maha hidup, yang dapat diandalkan, yang selalu membuat seseorang itu bisa mengalami yang namanya hidup abadi di dalam kasih Tuhan. Dan perkataannya itu sungguh memberikan kekenyangan rohani yang menyebabkan seorang bisa selalu hidup dan bahkan menghidupkan iman percayanya itu, juga memberi makan orang lain dengan kehidupan yang dari Tuhan itu. Dan ketika pemazmur mengatakan sebab Ia akan menarik aku, ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang percayanya digembalakan oleh maut, tetapi digembalakan oleh Tuhan sendiri Sang Maha Hidup yang sudah menang atas maut. Bila Paskah adalah sebuah pengingatan tentang kemenangan atas maut, dan menjelang hari kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap pengikutnya untuk hidup kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan kita. Dia yang sudah menang atas maut memberi jaminan kepada kita bahwa penggembalaannya berlaku buat orang yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan kepada perkataan-perkataan Tuhan yang memerdekakan, yang menguatkan, yang menghidupkan, dan makin menyalakan semangat untuk berbakti bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi sesama lebih lagi. Tuhan selalu menjaga kita seperti gembala yang baik buat kita domba-dombanya yang begitu lemah dan terbatas. Selamat memberi diri digembalakan oleh Tuhan Sang Gembala Agung kita. Amin.